Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pengertian filsafat. Anggota kami terdiri dari yang pertama, Ana Oktavianingsi, yang kedua ada Jihana Yohandari, dan yang terakhir ada saya sendiri, Siti Bersahara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat, yang kedua metode filsafat, dan yang ketiga objek filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat adalah pandangan tentang dunia dan alam yang dinyatakan secara teori. Filsafat adalah suatu ilmu atau metode berpikir untuk memecahkan gejala-gejala alam dan masyarakat. Filsafat mempersoalkan tentang etika atau moral, estetika atau seni, sosial dan politik, epistemologi atau tentang asal pengetahuan, ontologi atau tentang manusia. Awalnya filsafat bukan ditujukan untuk mencari kebenaran. Filsafat adalah upaya untuk menyusun pertanyaan yang benar. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani philen atau philos dan sophien atau sophie. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi dan luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Filsafat merupakan ilmu yang paling tua, disebabkan ilmu filsafat merupakan dasar dari segala dasar berpikir yang membutuhkan pemecahan dari pertanyaan dan persoalan hidup di dalam pola pikir manusia, di mana lantas melahirkan berbagai cabang ilmu. Filsafat menyentuh berbagai dimensi manusia, keterbukaan total terhadap realitas hidup, kejujuran hati, dan merefleksikan suasana jiwa yang tentram dan damai atas dasar gerak hidup berdasarkan perilaku hukum Tuhan dan hukum horizontal yang disusun oleh dan atas kesepakatan universal umat manusia. Hukum ciptaan Tuhan dan hukum ciptaan manusia tidak dipertentangkan, tetapi diselaraskan melalui renungan filsafat dan perdamaian multidimensi dalam keluhuran budi pekerti, serta mampu menghubungkan akar masalah manusia dengan jembatan penyelesaian secara rasional dan jujur. Filsafat melahirkan cabang-cabang filsafat, antara lain ada metafisika. Cabang ini dapat diartikan sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Aristoteles tidak memakai istilah metafisika, melainkan proto-filosofia atau filsafat pertama. Metafisika ini dapat pula didefinisikan sebagai studi atau pemikiran tentang sifat yang terdalam dari kenyataan atau kebenaran. Yang kedua, logika, yaitu cabang filsafat bersangkutan dengan kegiatan berpikir. Logika dapat diartikan sebagai ilmu, kecakapan, atau alat untuk berpikir secara lurus. Dan yang terakhir ada epistemologi, juga disebut dengan teori pengetahuan yang dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya pengetahuan. Pendapat para ahli yang pertama ada Immanuel Kant mendefinisikan bahwa filsafat adalah dasar dari seluruh ilmu pengetahuan yang meliputi banyak hal, mulai dari meliputi isu epistemologi atau yang lebih familiar dengan sebutan filsafat pengetahuan dan berperan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang manusia ketahui. Yang kedua dari Henderson, filsafat diartikan sebagai suatu pandangan kritis yang sangat mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai segala sesuatu yang ada. Yang ketiga ada Al-Kindi. Filsafat adalah kegiatan manusia tingkat tertinggi yang merupakan pengetahuan yang benar mengenai hakikat segala yang ada bagi manusia. Bagian filsafat yang paling mulia adalah pengetahuan kebenaran pertama yang merupakan sebab dari segala kebenaran. Dan yang terakhir ada dari Plato. Plato mendefinisikan lebih sederhana dan singkat tentang filsafat, di mana ilmu filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Dan selanjutnya ada metode filsafat,
Yang pertama ada metode deduktif, yaitu suatu metode berpikir di mana kesimpulan ditarik dari prinsip-prinsip umum dan kemudian diterapkan kepada semua yang bersifat khusus. Yang kedua, metode induksi, suatu metode berpikir di mana suatu kesimpulan ditarik dari prinsip khusus kemudian diterapkan kepada sesuatu yang bersifat umum. Dan yang terakhir ada metode dialektik. Metode ini berusaha untuk mengembangkan suatu contoh argumen yang di dalamnya terjalin implikasi bermacam-macam proses atau sikap yang saling mempengaruhi argumen tersebut, akan menunjukkan bahwa tiap proses tidak menyajikan pemahaman yang sempurna tentang kebenaran. Dan selanjutnya ada objek filsafat. Yang pertama, objek material. Segala yang ada dan mungkin ada jadi luas sekali dan tidak terbatas. Yang kedua, objek formal atau bersikap penyelidikan. Penyelidikan yang mendalam atau ingin mengetahui bagian dalamnya. Kata mendalam artinya ingin tahu tentang objek yang tidak empiris. Saya Jihana Yuandari ingin melanjutkan materi kedua yang berjudul Pengertian Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Next. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yaitu Ruslan Abdul Ghani, yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Next. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara deduktif dan cara induktif. Yang pertama, cara deduktif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila, serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua, cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala tersebut. Next. Semua aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Republik Indonesia. Orang yang berpikir filsafatan adalah orang yang tidak meremehkan terhadap orang yang lebih rendah derajatnya, tidak menyepelekan masalah yang kecil, selalu berpikiran positif, kritis, bijaksana, dan selalu optimis. Next. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia, sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Next. Dalam filsafat Pancasila, disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Pertama, nilai dasar. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral, merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental, dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Pancasila sebagai sistem filsafat juga memiliki beberapa nilai objektif dan subjektif. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut. 1. Nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri.
Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila merupakan hasil dari buah pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis dari bangsa Indonesia sendiri. Ideologi Pancasila berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya, karena dalam isi Pancasila diambil dari nilai budaya bangsa dan religi yang telah melekat erat, sehingga jiwa Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi pedoman bangsa untuk mengatur aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi cermin jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Karena Pancasila bersumber dari kepribadian bangsa, sehingga dalam perjalanannya akan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Next. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat, pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Saya, Dr. Pia, ingin melanjutkan materi tentang Pancasila sebagai kesatuan nilai. Next. Pancasila sebagai kesatuan nilai, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan nilai dasar. Nilai dasar ini dijabarkan ke dalam instrumental yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar tertulis yang berisi norma-norma pengaturan penyelenggaraan negara, nilai instrumental dijabarkan ke dalam nilai praksis berupa undang-undang. Misalnya, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan menjadi undang-undang tentang Ormas dan Orsospol. Pancasila sebagai sistem nilai yang mengandung serangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai ini merupakan satu kesatuan utuh. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral, nilai kebaikan, dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Next. Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya, yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan penciptanya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa, dan karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Dari generasi ke generasi, Pancasila merupakan dasar negara bagi negara kita. Pancasila lahir berdasarkan nilai-nilai budaya yang terkandung sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Nilai-nilai tersebut lahir dan melekat secara tidak sengaja pada nenek moyang kita. Pancasila itu terdiri dari panca dan sila. Nama panca diusulkan oleh I.R. Soekarno, sedangkan nama sila diusulkan oleh salah satu ahli bahasa. Pancasila dirasakan sudah sempurna dan mencakup segala aspek pada bangsa Indonesia. Next. Pancasila dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, artinya Pancasila memiliki sila-sila yang saling mengikat sehingga menjadi keseluruhan yang bulat. Kesatuan antara sila-sila Pancasila tidak hanya bersifat logis, namun juga kesatuan dasar ontologis, epistemologis, dan dasar aksiologis. Kelima sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan karena pemisahnya dapat menyebabkan Pancasila kehilangan esensi sebagai dasar negara. Next. Dengan kata lain, sila-sila Pancasila saling menyempurnakan. Apabila salah satu sila tidak terwujud, maka akan mempengaruhi perwujudan sila lainnya. Bunyi kelima Pancasila adalah sebagai berikut.
1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Nilai-nilai Pancasila memiliki makna sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan merupakan pemaknaan terhadap nilai-nilai religius yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan Tuhan. 2. Sila kemanusiaan berhubungan dengan aspek moralitas, keteraturan, dan perwujudan pranata sosial yang beradab. 3. Sila Persatuan Indonesia menyeratkan makna perwujudan kesatuan dan kasih sayang terhadap segenap suku bangsa dari Sabang hingga Merauke. Next. 4. Sila permusyawaratan dan perwakilan menyeratkan makna perlunya demokrasi atas dasar konsensus dalam menyikapi beragam persoalan. 5. Sila keadilan sosial menyeratkan perilaku transparan, adil, dan merata untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan beragam etnik. Next. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dari negara Indonesia memiliki konsekuensi logis untuk menerima dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan pokok bagi pengaturan penyelenggaraan bernegara. Hal ini diupayakan dapat menyabarkan Pancasila tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan ini selanjutnya menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara. Sebagai nilai dasar bernegara, nilai Pancasila diwujudkan menjadi norma hidup bernegara, kemudian Pancasila dijabarkan ke dalam norma sebagai praksis dalam kehidupan bernegara. Norma yang tepat sebagai penjabaran atas nilai dasar Pancasila tersebut adalah norma etik dan norma hukum. Pancasila dijabarkan sebagai moral etik karena pada dasarnya nilai-nilai Pancasila adalah nilai moral. Dengan demikian, Pancasila menjadi semacam etika perilaku para penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia agar sejalan dengan nilai normatif Pancasila itu sendiri. Next. Sekian presentasi kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.